الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mulai dari kedipan mata, hati sampai nafas sakinah hidup, itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat Islam dan iman yang masya Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam hati kita sehingga kita masih menempatkan diri untuk hadir di tempat yang penuh barakah ini dengan tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala selanjutnya secara berjamaah. Salawat dan salam lalu kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nabi dan Rasul yang senantiasa menjadi uswatun hasanah, contoh yang digagas oleh mendidik, memuat salawat-salawat dengan janji waktu selama rias kerimudina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimahullah, pada kisah-kisah cerita makalah ini kepada Allah yang ketimpu dari ilmu ini dan menyambung. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat banyak sengaja berikutnya bisa dunia saling digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kehidupan dunia itu sangat singkat, seperti seorang musafir yang singgah beristirahat di bawah sebuah pohon. Ketika capeknya hilang, haus dan laparnya hilang, maka musafir ini pergi meninggalkan pohon tersebut. Begitulah gambaran dunia yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena dunia ini adalah tempat peristirahatan, sinampa dibawa dulu di dalam ilmu, maka 14 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita supaya kita tidak terlena dengan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fima ataka Allahu ad-darul akhirah." Dan bukai ayat Allah taala sebab kalimat perintah. Wa bidari sampai nasufikum Allah Subhanahu wa taala masaffa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari apa yang ingin kita cari, apa yang kita gunakan
untuk mencari fima ataka Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita cari adalah kehidupan akhirat. Jika Allah Subhanahu wa taala disuruh kita kehidupan untuk sampai ke segi akhir. Jadi ini kalau kita bisa letak apa kuat. Dan berarti kalau Allah Subhanahu wa taala sugih diberikan kekayaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kekayaan itu berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencari menyiapkan bekal yang akan kita bawa nanti di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin selain jamaah itu rahimahullah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kalau begitu tidak usah kita mencari dunia. Akhir dibawa di sampah aja dan sampah liu. Ada di antara mundur dibawa masuk aja mengenai nasib. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lain ayat wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka dari Allah taala naik yang ada terlupai di dunia. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencari tempat di akhirat, ayat selanjutnya di kutipan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, juga melarang kita untuk melupakan dunia. Jadi kita sesaat kemakadaki sampai akhirat ada terlupai di nota. Si bawa kemakadaki sampai di nota ada terlupai akhirat. Kalau kita mengatakan cari akhirat dan melupakan dunia, maka yang menjadi tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat. Ketika kita balik, carilah dunia, jangan melupakan akhirat, maka yang menjadi tujuan utama kita adalah dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mencari akhirat dan jangan melupakan dunia. Jadi ketika kita pekerjaan apa-apa, misalnya untuk apa? Pakan roti untuk dimakan sebagai bentuk walaupun sanasi bagian dunia, jangan kalian melupakan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bagaimana cara kita menggunakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan dunia? Wa ahsin maqsidi bersabar wa berjaya Allah taala tadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita, memberikan kita kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kita sampaikan, kita berikan kepada orang lain. Wala tawil fasada fil ardh, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Kasuri Allah taala mengiji najati Allah Subhanahu wa taala matasawah. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kaum muslimin sedang jemaah rahimahullah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tempat yang kita tinggali saat ini suatu saat pasti akan meninggalkan kita, kalau bukan kita yang meninggalkan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar kita tidak terlena, agar kita menyiapkan bekal yang nantinya akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baiknya bekal pada zawwadu baina dari taqwa, maka berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah rahimahullah, semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita ajal. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kita kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini hanya sebentar, Pak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mencari akhirat. Untuk mencari akhirat dan melupakan kehidupan dunia. Artinya dunia yang kita miliki saat ini, harta yang kita miliki akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita umur yang panjang supaya kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, supaya dengan rezeki itu kita bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, baik kepada diri kita
kita maupun kepada orang lain. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan